Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sekar Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 185503589 akan memaparkan seminar proposal skripsi dengan judul Pengaruh Workplace Friendship dan Ethical Leadership terhadap Knowledge Sharing melalui Psychological Safety sebagai pemediasi, studi pada pegawai non-PNS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kebumen. Dalam hal ini, saya dibimbing oleh beliau Bapak Dr. Irfan Helmi MM, Universitas Putra Bangsa Kebumen. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pokok bahasan yang nantinya akan saya paparkan. Yang pertama yaitu mengenai isi bab 1 pendahuluan, yang kedua mengenai isi dari bab 2 kajian pustaka, dan yang ketiga mengenai isi dari bab 3 metode penelitian. Suatu penelitian tidak terlepas dari adanya latar belakang masalah. Dalam hal ini, saya mengangkat berikut: sumber daya manusia merupakan suatu bagian elemen terpenting dalam keberlangsungan laju suatu organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah instansi dengan upayanya dalam melakukan peningkatan kinerja secara efektif sehingga mampu mempermudah proses pekerjaan pegawai melalui tingkat kesediaan melakukan knowledge sharing antar pegawai satu sama lain. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kebumen mempunyai tugas pokok melakukan validasi urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Suatu instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan jasa yang bertanggung jawab melayani masyarakat dalam kepengurusan perihal data kependudukan. Selanjutnya, ini adalah beberapa faktor-faktor ataupun alasan mengapa munculnya fenomena knowledge sharing menurut hasil observasi di Sdukcapil Kebumen tahun 2021 yang dilakukan oleh penulis. Yang pertama yaitu adanya tupoksi pekerjaan dengan kuantitas yang tinggi. Yang kedua, regulasi yang berubah-ubah. Dan yang ketiga, karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini, Dukcapil itu bergerak di bidang pelayanan yang langsung melayani masyarakat. Nah, mereka tidak menuntut kemungkinan bahwa masyarakat tersebut pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Hal tersebut menguatkan munculnya kesediaan sesama pegawai untuk saling berbagi informasi, pengalaman, dan metode kerja atau disebut dengan istilah knowledge sharing dalam upaya memecahkan permasalahan di dalam pekerjaan. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi knowledge sharing. Di sini terdapat 3 riset terdahulu yang mengatakan bahwa adanya pengaruh variabel lain terhadap variabel knowledge sharing. Yang pertama yaitu workplace friendship menurut Helmi tahun 2020. Workplace friendship di sini adalah suatu situasi untuk meningkatkan interaksi yang sering dan intim di tempat kerja. Itu akan mendorong persahabatan di tempat kerja menurut Sias dan Kahlil dalam Helmi tahun 2020. Menurut Xia dan Yong tahun 2020, ternyata ada pengaruh antara ethical leadership dan knowledge sharing. Ethical leadership di sini merupakan metode kepemimpinan yang mendukung perilaku normatif melalui tindakan, hubungan, dan pemberian contoh kepada para bawahannya menurut Wirawan tahun 2013. Sementara yang ketiga yaitu menurut Novitasari tahun 2021, terdapat hubungan antara psychological safety terhadap knowledge sharing. Psychological safety di sini dibentuk untuk membentuk dan membuat seseorang merasa aman sehingga merasa mampu mengubah perilaku kerja sebagai bentuk dalam penyesuaian diri terhadap peralihan tantangan di dalam dunia pekerjaan menurut Dennis tahun 1965. Selanjutnya berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah pengaruh workplace friendship terhadap psychological safety pada pegawai non-PNS di Sdukcapil Kebumen
Yang kedua, apakah pengaruh ethical leadership terhadap psychological safety pada pegawai non-PNS di Sdukcapil Kebumen? Yang ketiga, apakah pengaruh workplace friendship terhadap knowledge sharing pada pegawai di Sdukcapil Kebumen? Yang selanjutnya, apakah pengaruh ethical leadership terhadap knowledge sharing pada pegawai non-PNS di Sdukcapil Kebumen? Apakah pengaruh psychological safety terhadap knowledge sharing pada pegawai non-PNS di Sdukcapil Kebumen? Yang keenam, apakah pengaruh workplace friendship terhadap knowledge sharing melalui psychological safety pada pegawai non-PNS di Sdukcapil Kebumen? Dan yang terakhir, apakah pengaruh ethical leadership terhadap knowledge sharing melalui psychological safety pada pegawai non-PNS di Sdukcapil Kebumen? Berikut rumusan masalah, dan selanjutnya di sini penulis pastinya memiliki batasan masalah. Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian agar tidak menyimpang dan pastinya tidak terlalu luas. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai non-PNS di Sdukcapil Kebumen yang berjumlah 43 orang. Di samping membatasi subjek penelitian, penulis juga membatasi variabel penelitian. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah knowledge sharing, psychological safety, workplace friendship, dan yang terakhir adalah ethical leadership. Selanjutnya di sini berkaitan dengan tujuan penelitian. Adanya penelitian ini pasti bertujuan untuk yang pertama, mengetahui bagaimana pengaruh workplace friendship terhadap psychological safety. Yang kedua, mengetahui bagaimana pengaruh ethical leadership terhadap psychological safety. Yang ketiga, mengetahui bagaimana pengaruh workplace friendship terhadap knowledge sharing. Yang keempat, mengetahui bagaimana pengaruh ethical leadership terhadap knowledge sharing. Yang selanjutnya, mengetahui bagaimana pengaruh psychological safety terhadap knowledge sharing. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana pengaruh workplace friendship terhadap knowledge sharing melalui psychological safety. Dan yang terakhir yaitu mengetahui bagaimana pengaruh ethical leadership terhadap knowledge sharing melalui psychological safety, yang dalam hal ini pada pegawai non-PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Baik, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Secara teoritis, nantinya hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkuat teori-teori yang berkaitan dengan knowledge sharing, psychological safety, workplace friendship, dan ethical leadership. Selanjutnya yaitu manfaat praktis. Nantinya hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan saran untuk pegawai agar dapat meningkatkan daya knowledge sharing, sehingga kinerja dapat meningkat dan tujuan organisasi nantinya dapat tercapai dengan efektif dan juga efisien. Kita memasuki ke landasan teori. Nantinya di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan definisi setiap variabel yang saya gunakan. Yang pertama yaitu variabel knowledge sharing. Mengambil dari kutipan Hugel, Parbotih, Munson tahun 2003 mengemukakan bahwa berbagi pengetahuan adalah suatu budaya interaksi sosial yang melibatkan pertukaran pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan karyawan ke semua bagian sumber daya manusia dalam proses manajemen. Yang kedua yaitu variabel psychological safety. Menurut Edmondson tahun 1999, mendefinisikan psychological safety sebagai kepercayaan bahwa aman untuk mengungkapkan atau melakukan sesuatu yang beresiko interpersonal. Yang selanjutnya yaitu variabel workplace friendship. Menurut Adams, dalam Ting dan May tahun 2017 menyatakan bahwa persahabatan di tempat kerja adalah semacam situasi kerja dan mempengaruhi pekerja.
Oleh karena itu, mungkin terdapat hubungan erat antara persahabatan dan pekerjaan di tempat kerja. Selanjutnya yaitu ethical leadership. Menurut Yurawan tahun 2013 menyatakan bahwa ethical leadership atau kepemimpinan etis merupakan kepemimpinan yang mendukung perilaku normatif melalui tindakan, hubungan, dan pemberian contoh kepada bawahannya melalui komunikasi dan juga pengambilan keputusan. Dalam menulis berbagai indikator variabel, berikut adalah beberapa indikator variabel yang saya ambil setiap variabelnya. Yang pertama yaitu variabel knowledge sharing menurut Huang tahun 2009. Yang pertama yaitu berbagi hasil kerja, yang kedua berbagi metode kerja, yang ketiga berbagi pengalaman kerja, yang keempat berbagi keahlian. Selanjutnya yaitu variabel psychological safety menurut Brown dan Black. Indikatornya ada 3, yang pertama yaitu dukungan manajemen, yang kedua clarity, yang ketiga self-expression. Sementara untuk variabel yang ketiga yaitu workplace friendship, menurut Winstead et al. Dalam Nielsen, Stephen, dan Gary tahun 2011, indikator workplace friendship yang pertama yaitu peluang persahabatan, yang kedua prevalensi persahabatan. Dan yang terakhir yaitu ethical leadership, menurut Sumarjaya dan Suparta tahun 2017 memiliki indikator sebagai berikut. Yang pertama ada menjaga perasaan, yang kedua ada memecahkan masalah, yang ketiga menghindari pemaksaan, yang keempat mengutamakan proses dialogis, dan yang kelima menyadari kesalahan, yang terakhir yaitu mengedepankan kejujuran. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai pedoman, sebagai riset terdahulu dalam penulisan skripsi. Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, memunculkan adanya gambaran model empiris yang telah saya gambarkan seperti berikut. Adanya pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan pengaruh langsung, yaitu antara variabel workplace friendship dan psychological safety, workplace friendship, dan knowledge sharing. Sementara untuk ethical leadership, nantinya akan berpengaruh langsung terhadap psychological safety dan juga knowledge sharing. Dan terlihat di sini juga terdapat pengaruh langsung antara psychological safety dengan knowledge sharing. Sementara untuk garis yang putus-putus itu merupakan penggambaran dari adanya pengaruh tidak langsung antar variabel, yaitu workplace friendship yang nantinya akan dijembatani oleh variabel psychological safety sebagai pemediasi. Selanjutnya yaitu ethical leadership yang nantinya akan dimediasi oleh psychological safety terhadap knowledge sharing. Dari adanya model empiris tersebut menghasilkan beberapa dugaan yang disebut dengan hipotesis. Di sini terdapat 7 hipotesis pastinya yang nantinya akan saya buktikan di bab terakhir ataupun bab berkaitan dengan pengujian data. Yang pertama yaitu terdapat pengaruh workplace friendship terhadap psychological safety. Ini merupakan hubungan langsung. Yang kedua, terdapat pengaruh ethical leadership terhadap psychological safety. Yang ketiga, terdapat pengaruh workplace friendship terhadap knowledge sharing. Yang keempat, terdapat pengaruh ethical leadership terhadap knowledge sharing. Yang kelima, terdapat pengaruh psychological safety terhadap knowledge sharing. Dan untuk hipotesis ke-6 dan ke-7, ini merupakan hubungan tidak langsung ya, yaitu yang pertama workplace friendship terhadap knowledge sharing melalui psychological safety, dan yang terakhir terdapat pengaruh ethical leadership terhadap knowledge sharing melalui psychological safety pada pegawai non-PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kebumen. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data yang saya lakukan untuk
mengumpulkan beberapa data dalam penulisan ini adalah yang pertama, melalui wawancara, yang kedua, melalui kuesioner, yang ketiga, melalui observasi secara langsung, dan yang terakhir yaitu berdasarkan studi pustaka. Dan untuk populasi beserta sampel, di sini untuk populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai Disdukcapil Kebumen yang berstatus non-PNS. Dan untuk sampel, dalam penelitian ini, karena jumlah populasinya tidak lebih besar dari 100 orang responden, maka sampel yang digunakan oleh penulis adalah sampel jenuh, yaitu semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Dan berikut adalah isi dari kuesioner yang nantinya akan saya berikan kepada responden. Yang pertama yaitu kuesioner berkaitan dengan variable workplace friendship. Yang kedua, kuesioner yang berkaitan dengan variable ethical leadership. Dalam pembuatan kuesioner ini pastinya disesuaikan dengan indikator yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Dan ini merupakan kuesioner untuk variable psychological safety, dan yang terakhir yaitu variable knowledge sharing. Terima kasih. Berikut merupakan pemaparan berkaitan dengan seminar proposal skripsi isi dari bab 1 dan bab 3 yang telah saya rangkum dalam PowerPoint ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.